Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita kembali membaca buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zalum pada bagian yang ke-14. Judulnya adalah Tahap Pertama Pemberontakan Mustafa Kemal. Meski sering mengalami pasang surut, pemberontakan Mustafa Kemal terus berlanjut. Inggris terpaksa menyelamatkan Mustafa dari kemungkinan jatuh saat dia memimpin pemberontakan itu. Awalnya, pemberontakan itu menampakkan keberhasilan. Sejumlah pejabat muda bergabung dengan Mustafa Kemal. Mereka menyatakan kesiapannya untuk mengikuti langkah Mustafa Kemal. Sejumlah pejabat senior juga bergabung bersama Mustafa Kemal. Hanya saja mereka mengajukan syarat, yakni bahwa pergerakan tersebut tidak akan merongrong khilafah. Setelah para pejabat tersebut bergabung bersama Mustafa Kemal sehingga dia memiliki kekuatan yang pantas diperhitungkan, dia segera berniat menyusun pemerintahan. Mustafa Kemal kemudian mengundang Rifat Pasha dari Sivas. Rifat Pasha adalah pejabat yang telah dirasuki pemikiran-pemikiran barat dan termasuk pemuja berat negara-negara Eropa. Mustafa Kemal juga mengundang Ali Fuad, Panglima Angkatan Bersenjata Wilayah Ankara. Dia adalah seorang perwira militer yang brilian, yang memiliki pengetahuan kemiliteran yang mumpuni, dan merupakan salah seorang politisi ulung. Ali Fuad juga sahabat Rifat Pasha, yang pernah mengundurkan diri dari Angkatan Laut. Suatu pertemuan rahasia dengan para pejabat tersebut diadakan, lengkap dengan seorang sekretaris yang bertugas mencatat secara detail pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Pada kesempatan itu, Mustafa mengutarakan pandangannya dan menjelaskan pendapat-pendapatnya. Semua orang setuju bahwa pemberontakan merupakan harapan satu-satunya. Oleh sebab itu, mereka mulai merancang strategi yang akan dilakukan, yaitu dengan mengadakan dan mengorganisasi milisi untuk melindungi wilayah Izmir dari gerak maju pasukan Yunani. Setelah upaya perlawanan ini, mereka akan menyusun kembali pasukan nasional yang kuat dan padu dari sisa-sisa pasukan yang telah tercerai-berai. Tentu diperlukan rancangan strategi mengenai kepemimpinan gerakan perlawanan. Mereka sepakat menunjuk Fuad sebagai panglima pasukan di wilayah barat, Katsim Kuro Bakir sebagai panglima pasukan wilayah timur, dan Mustafa menjabat sebagai panglima pasukan di wilayah tengah. Pada pertemuan itu, Mustafa berkata, pemerintah pusat dan sultan berada di bawah pengaruh musuh. Oleh karena itu, kita harus menyusun pemerintahan baru di Anatolia. Belum selesai dia berbicara, peserta pertemuan menyela sembari menyatakan kemarahan dan kegusarannya. Mereka menentang langkah-langkah yang dapat menyebabkan kemarahan khalifah atau pemerintah pusat. Seluruh peserta pertemuan lainnya juga menentang Mustafa Kemal. Mereka berkata kepadanya bahwa mereka mendukung Mustafa selama dia berkhidmat kepada negara dan berkorban bagi negara. Mereka memang menaruh kepercayaan kepada Mustafa, namun dukungan itu disertai dengan syarat, yakni Mustafa harus menahan diri dari tindakan yang dapat merongrong hak-hak sultan dan melukai perasaannya. Mereka juga menekankan kepada Mustafa agar ia meletakkan khilafah di atas segala-galanya dan tidak membahayakan kesultanan. Di hadapan permufakatan ini, dan atas segala tekanan yang diarahkan kepadanya, Mustafa terpaksa menarik kembali pendapatnya dan sepakat dengan pendapat umum. Oleh karena itu, dia kemudian menyatakan bahwa gerakan tersebut tidak akan membahayakan khilafah dan ia memberikan seluruh jaminan yang mereka kehendaki, lalu aktivitas pemberontakan pun dimulai.
Karena mayoritas pendukung Mustafa Kemal menganggap pemberontakan mereka adalah pemberontakan terhadap penjajah sekutu dan bukan menentang sultan kecuali sebatas formalitas, sementara bagi Mustafa Kemal sendiri pemberontakan itu hakikatnya adalah untuk melawan sultan, maka dia terpaksa menyembunyikan niat sebenarnya dan memberikan jaminan bahwa ia tidak akan melakukan tindakan yang membahayakan khilafah. Oleh karena itu, bentrokan dengan pasukan sekutu pun tidak dapat dielakkan. Lalu terjadilah dua insiden, yaitu sandiwara pendudukan Samsun. Inggris menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk membentengi wilayah Samsun dengan pasukan garnison yang kuat agar kaum pemberontak tidak dapat mencapainya dari laut dan merampas kota Sivas. Mustafa Kemal memerintahkan Rifat untuk melindungi Samsun bagaimanapun caranya. Ia memerintahkan Rifat untuk menghadapi Inggris dan mencegah mereka mendaratkan pasukannya. Rifat mematuhi perintah tersebut. Bersama dengan pasukan kaum muslim yang berjumlah 100 orang, ia menghadang pasukan Inggris di pelabuhan Samsun. Sebuah pasukan kecil Inggris yang dipimpin seorang kolonel mendarat di pelabuhan. Namun Rifat dan pasukannya justru mundur masuk ke kota. Mereka menghadapi pasukan Inggris tersebut di dalam kota. Akan tetapi pertempuran tidak terjadi di antara kedua pasukan tersebut. Pasukan Inggris lalu kembali lagi ke kapal dan pergi meninggalkan Samsun. Selanjutnya diumumkan kepada semua orang bahwa pasukan Inggris merasa takut dan komandannya menyadari bahwa kecil harapan untuk tetap dapat bertahan. Lalu mereka pun mundur. Mereka lalu mengumumkan bahwa Samsun berhasil diselamatkan dari pendudukan Inggris dan Sivas tetap berada di tangan penduduk setempat. Pemberontakan bersenjata Mustafa Kemal. Insiden kedua terjadi dengan pasukan Yunani. Inggris menyiapkan tentara Yunani untuk melawan pasukan Turki melalui sejumlah pertempuran kecil yang dapat membangkitkan semangat juang penduduk setempat. Inggris tidak membiarkan darah tentara Inggris tumpah untuk maksud tersebut, karena ada darah pihak lain yang dapat ditumpahkan untuk meraih tujuan tersebut. Jadi, tentara Yunani dipergunakan sebagai tumbal dalam pertempuran-pertempuran itu. Kejadian selengkapnya adalah sebagai berikut. Tentara Yunani tidak merasa tenang tinggal di Izmir, sementara gubernur Izmir melanggar larangan untuk tidak pergi meninggalkan kota. Oleh sebab itu, pasukan Yunani mulai bergerak merampas wilayah-wilayah di sekitarnya. Komandan pasukan Yunani memimpin pasukannya bergerak ke wilayah Aidin. Namun, belum lama pasukan Yunani bergerak ke Aidin, hujan peluru menimpa mereka secara bertubi-tubi. Akibatnya, pasukan Yunani terkejut dan panik sehingga mereka kehilangan akal sehatnya. Mereka menembaki penduduk sipil, lalu pasukan Turki pun membalasnya. Akibatnya, perlawanannya yang membabi buta tersebut, tentara Yunani mengalami kekalahan. Pasukan Turki berhasil memaksa mereka mundur dan menembaki wilayah penduduk Yunani. Namun, setelah menambah jumlah pasukannya dan lebih mematangkan persiapan perangnya, tentara Yunani kembali lagi dan berhasil menduduki kota serta menembaki wilayah penduduk Turki. Mereka mulai melakukan pembantaian biadab terhadap penduduk Turki. Tujuannya adalah agar jumlahnya berkurang sehingga mereka akan menjadi penduduk mayoritas di Izmir. Akibatnya, setiap orang Turki yang sanggup berperang beramai-ramai mengangkat senjata. Mereka menuju daerah perbukitan dan mulai melakukan perlawanan terhadap tentara pendudukan. Perang gerilya terjadi secara sporadis. Muncullah rasa permusuhan terhadap Inggris dan Yunani. Sementara itu, para pejabat mulai berkampanye di bawah bendera Mustafa Kemal. Mustafa mengirim mereka ke desa-desa untuk mengobarkan semangat juang rakyat.
Berita ini berkembang hingga sampai ke ibu kota. Inggris lalu berpura-pura mengajukan protes kepada Sultan. Sejumlah telegram yang dikirimkan Sultan kepada Mustafa Kemal dan pemanggilannya tidak menghasilkan apapun. Bahkan Mustafa Kemal menunjukkan pembangkangannya secara terang-terangan. Akibatnya, Sultan memerintahkan pemecatan Mustafa Kemal. Sultan mengeluarkan perintah kepada seluruh pejabat sipil dan perwira militer untuk tidak mematuhi Mustafa Kemal. Kabar pemecatan Mustafa Kemal disiarkan ke seluruh negeri. Sultan mencoret namanya dari daftar perwira angkatan bersenjata serta memberikan ancaman pemecatan terhadap siapapun yang menjalin kontak dengan Mustafa Kemal. Menanggapi hal ini, Mustafa Kemal mengeluarkan perintah kepada para perwira militer. Dia menyatakan bahwa apabila mereka dipecat, mereka tidak akan berhenti bekerja, sebab perwira-perwira militer yang baru diangkat Sultan tidak akan memperoleh kepercayaan dari anggota militer maupun penduduk sipil sehingga mereka akan menganggur. Mustafa Kemal terus mendorong massa untuk melakukan pemberontakan selama berminggu-minggu. Dia menggunakan seluruh upaya untuk menggagalkan setiap kebijakan pemerintah serta menentang segala langkahnya. Pada bagian ke-14 ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Demikian untuk hari ini pembacaan buku Malapetaka Runtuhnya Khilafah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.